Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur dapat kembali menyapa sahabat lewat acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarah Iwanda dari GKI Nurdin dengan judul Pulang dengan Dibenarkan Allah, yang dilandaskan pada Injil Lukas 18 ayat 9-14, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 18 ayat 14. Sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa memelihara hidup kami dan yang berkenan untuk membekali kami dengan firman-Mu. Karenanya ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang dan mohon kiranya kami dikuduskan. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari firman Tuhan Lukas 18 ayat 14, demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat, saat pulang dari kebaktian di gereja, apakah kita yakin bahwa kita pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah? Apakah kita justru menyisakan keluhan tentang khotbah yang tidak menarik, para pelayan ibadah yang menurut kita tidak melayani dengan baik, atau hal lainnya, sehingga merasa tidak diberkati Tuhan dalam ibadah yang kita ikuti? Bacaan firman pada hari ini menolong kita untuk melihat bahwa ibadah di rumah Tuhan harus membuat kita dibenarkan Allah. Dibenarkan Tuhan berarti ibadah kita diterima dan dikenan olehnya. Si pemungut cukai merasa tidak layak di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri, ia jujur mengakui keberdosaan dirinya. Ia memukul dada sebagai tanda penyesalan atas dosanya dan memohon belas kasih Tuhan. Sedangkan orang Farisi dengan angkuh membeberkan kesalehannya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia menepuk dada atas kesalehannya, sekaligus melecehkan orang lain. Ia memuliakan diri. Tuhan tidak berkenan pada ibadahnya. Ia pulang tanpa dibenarkan oleh Tuhan. Sahabat, kita perlu mengkritisi sikap kita dalam ibadah di rumah Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan atas ibadah kita hanya karena kita ingin memuaskan diri sendiri, beribadah untuk dipandang saleh, atau untuk dipuaskan oleh para pelayan ibadah. Jika demikian, maka kita pulang
tanpa dibenarkan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan, teguran-Mu begitu keras mengingatkan kami di dalam kasih, supaya kami benar-benar ya Tuhan, dalam ibadah kami dengan segala kerendahan hati dan juga pengenalan diri kami sebagai orang yang lemah di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini angkuh salah di hadapan-Mu. Kuatkan kami dengan Roh-Mu sehingga kami benar-benar dalam kerendahan hati dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa saudara, like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati